Halo semua, di video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia trading. Sebagai seorang trader, teman-teman harus bisa paham soal ini. Teman-teman pernah nggak kira-kira berpikir kenapa ya ada orang-orang atau trader-trader yang bisa bertahan di market dalam segala kondisi market, yang bisa konsisten berjalan dari market dahulu sampai dengan hari ini masih bisa konsisten di market, entah itu dia loss atau dia profit. Nah, mereka bisa sampai di tahap itu bukan soal indikator yang mereka pakai, bukan soal strategi yang mereka pakai. No, semua bukan soal itu. Ada hal yang lebih penting dari sekedar indikator atau sekedar soal strategi trading. Nah, mereka itu sudah mempunyai fondasi yang kuat dalam tradingnya. Itu yang membedakan trader-trader yang bisa bertahan di market dengan trader-trader yang baru dan tidak bisa bertahan di market. Pasti teman-teman pernah lihat atau mungkin teman-teman sendiri yang merasakan kalau baru masuk market, dihantam market crash, teman-teman sudah bingung, bahkan mau pensiun dari market, tidak bisa berkembang lebih jauh lagi di market. Kenapa seperti itu? Realitanya di dunia trading, mayoritas trader-trader, apalagi trader-trader yang baru masuk ke dalam market, adalah fokus mereka itu mencari entry yang terbaik. Selain mencari entry yang terbaik, mereka itu lebih sibuk memikirkan mencari strategi yang terbaik, bahkan mencari tools atau indikator terbaik yang bisa membuat mereka profit konsisten di market. Padahal di market tidak ada yang namanya holy grail atau sesuatu yang seperti itu. Trader yang baik tidak pernah pusing terhadap win rate-nya, karena win rate itu bukan segalanya. Win rate yang besar bukanlah penentu kita sukses di market. Win rate yang besar bukanlah sesuatu yang menjamin kita akan bertahan di market. Kenapa? Karena trader-trader yang bisa bertahan di market itu adalah trader-trader yang fokus pada resiko. Resikolah yang menentukan kita bisa bertahan di market atau tidak. Karena tanpa mengontrol resiko, tanpa kita fokus kepada resiko, semua trading yang kita lakukan akan bias. Kita tidak akan pernah memikirkan soal resiko, padahal di setiap trading kita itu selalu ada resikonya. Kita tidak akan pernah bisa menghilangkan faktor resiko di dalam trading kita. Yang kita bisa lakukan di dalam trading kita adalah memanage resikonya, karena nggak ada yang bisa kontrol market. Market itu bergerak bebas, mereka punya kuasanya sendiri. Market itu selalu benar, dan kita sebagai trader itu pasti selalu salah. Jangan pernah coba melawan market yang ada. Jika memang kita salah, keputusan kita salah dalam market, ya sudah, cukup akui saja kesalahan itu. Nah, itulah sebabnya kita harus mengontrol resiko yang ada di setiap trade kita agar kita bisa sustain di market, agar kita bisa konsisten di market, agar kita bisa bertahan lebih lama di market dari trader-trader lainnya. Kunci sukses seorang trader di market itu, ya, dia bisa bertahan lama menghadapi segala kondisi market. Market itu kan tidak selalu naik terus ya. Akan ada waktunya masanya koreksi. Seperti yang baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Tiba-tiba market drop, berapa banyak yang tiba-tiba kaget. Belum pernah merasakan market koreksi, tiba-tiba dihantam. Saham-saham yang mereka pegang langsung turun. ARB, bahkan ada yang lock ARB tanpa bisa cut loss, tidak bisa jual. Banyak yang cerita ke saya, yang curhat ke saya terkait portonya yang merah membara, karena mereka baru pertama kali merasakan yang seperti itu. Nah, untuk yang sudah lama di market pasti sudah sering menghadapi market crash seperti itu. Ya, jadi sudah nggak kaget dan tidak kaget lagi, dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi
saat market crash seperti itu ya kita tenang-tenang saja, karena memang tahu ya, hal yang seperti ini adalah hal yang wajar di market. Tugas kita adalah untuk menjaga stabilitas mental kita. Jangan sampai gara-gara market crash mental kita jadi kacau, jadi terguncang, kita jadi tidak bisa berpikir secara logis. Tuh. Nah, tujuan utamanya adalah di market kita itu berusaha melindungi modal kita. Ketika kita sudah berhasil melindungi modal kita, tujuan utamanya untuk menambah modal kita di market akan berjalan sejalan seperti itu. Karena kenapa? Karena semua orang itu bisa menerima jika kita berhasil, jika kita profit di market, tapi tidak semua orang bisa terima jika loss di market. Makanya itu yang paling penting, kita harus berusaha sebisa mungkin melindungi modal kita agar kita bisa sustain bergerak lama di market. Itu salah satunya adalah bagaimana cara agar kita bisa bertahan di market. Ketika kita trading, kita harus punya trading plan atau sistem seperti itu. Bagaimana untuk membuat trading plan itu? Nah, sebenarnya trading plan itu gampang, cukup punya aturan entry yang jelas. Nah, jadi sudah punya, ketika kita mau entry, kita punya alasan, punya reason. Ketika reason ini muncul, ya kita bisa masuk. Tapi ketika reason ini tidak muncul, kita tidak masuk. Jadi kita trading tidak open posisi, tidak entry, tidak membeli suatu saham hanya berdasarkan emosi, hanya berdasarkan ikut-ikutan atau karena takut ketinggalan, FOMO dan selainnya. Jadi aturan entry-nya jelas. Saya mau trading atau membeli saham jika kondisi ini terpenuhi baru masuk. Bukan hanya karena saham ini lagi rame, saya mau ikutan beli saham ini. Jadi tidak berjalan seperti itu. Jadi dengan trading plan kita punya aturan entry yang sangat-sangat jelas. Setelah kita bisa mempunyai aturan entry yang jelas, selanjutnya dalam trading plan kita sudah menentukan di awal di mana level stop loss kita dan level take profit kita. Karena dengan menentukan di awal, kita akan lebih mudah bereaksi terhadap kondisi market. Jika market berjalan sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, kita tahu di mana arah yang kita tuju, kapan waktunya kita harus keluar. Nah, meskipun kadang bisa saja kita tidak keluar, tapi mengamankan profit yang sudah kita terima dengan memasang trailing stop. Nah, mungkin tinggal setelah sampai di target take profit yang kita tuju, kita tidak TP semua, tapi kita pasang trailing stop. Nah, dengan harapan market bisa terus bergerak ke arah yang kita harapkan sehingga profit yang kita dapat bisa maksimal. Begitu juga sebaliknya, jika market berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau berbalik arah atau turun, kita sudah punya level stop loss yang jelas. Cut loss itu bukan aib. Cut loss itu adalah salah satu bentuk atau cara kita untuk melindungi modal kita yang ada. Cut loss 5% atau cut loss 10% jauh lebih baik daripada kita cut loss 20%, cut loss 30%, bahkan cut loss 50%. Semakin besar cut lossnya, semakin besar stop lossnya, maka akan makin besar potensi profit yang kita lewatkan. Nah, ketika kita loss 50%, kita butuh kenaikan atau gain sebesar 100% hanya untuk balik modal. Jadi ketika kita menahan loss tanpa mau cut loss, akan banyak sekali kesempatan yang kita lewatkan ketika market recovery seperti itu. Jadi selalulah membuat trading plan, perencanaan terutama untuk stop loss di awal ketika kita baru mau entry atau membeli sebuah saham. Selanjutnya, kondisi market yang spesifik. Kita hanya membeli saham di kondisi-kondisi market yang spesifik. Nah, jika kita menggunakan analisa teknikal, kebetulan saya menggunakan analisa teknikal, kita hanya membeli saham di saham-saham yang kondisinya uptrend atau setidaknya ranging atau sideways. Kita bisa menemukan setup dan peluang kita di situ. Jadi tidak membeli saham di kondisi downtrend. Nah, itu kondisi-kondisi yang membuat probabilitas atau peluang kita untuk profit jauh lebih besar. Setelah berhasil membuat trading plan, apa yang membedakan kita dengan trader-trader yang lain?
membuat trading plan itu mudah. Yang sulit adalah disiplin. Disiplin ini yang menjadi pembeda kita dengan trader-trader yang lainnya. Apakah kita bisa disiplin dengan trading plan yang telah kita buat? Kita sudah menentukan stop loss. Apakah kita bisa tidak menggeser stop lossnya ketika harga bergerak turun mendekati stop lossnya, atau memang sudah kena stop lossnya? Nah, bisakah kita tidak entry sembarangan, hanya entry sesuai dengan setup yang kita mau? Atau bisakah kita tidak over trading di saat kita melihat kondisi market yang sedang bagus, kita trading terus menerus sampai akhirnya semua keputusan kita yang kita ambil bias, tidak sesuai lagi dengan setup atau sistem yang telah kita punya. Nah, kita tidak mau seperti itu. Makanya kita harus disiplin dengan trading plan yang sudah kita buat, supaya semua keputusan kita di market itu tidak menggunakan emosi, tapi menggunakan sistem yang ada. Semuanya jelas, apa yang kita lakukan terstruktur. Nah, kesimpulannya, jika teman-teman mau jadi trader yang sukses, fokuslah pada risiko. Ketika melihat suatu kesempatan, berfokuslah menghitung risikonya. Apakah risikonya bisa teman-teman terima jika market bergerak berlawanan dengan yang kita harapkan atau tidak. Jika teman-teman bisa terima risikonya, bisa berfokus pada risikonya, berapapun potensi profit yang akan teman-teman terima, teman-teman pasti akan senang saja. Tapi jika lossnya tidak bisa teman-teman terima, ini yang akan membuat trading kita jadi kacau. Selalu gunakan trading plan ketika mau membeli sebuah saham atau mau entry posisi di suatu saham. Jangan pernah trading asal-asalan tanpa trading plan yang jelas, karena nanti pasti bingung untuk keluarnya. Keluar pada saat sudah membeli itu lebih sulit sebenarnya, mau dalam posisi profit ataupun dalam posisi loss. Jika tidak punya trading plan pasti bingung. Kalau loss kita bingung kapan harus cut lossnya, kalau profit kita juga bingung kapan harus take profitnya, karena takut kalau harganya ketika kita sudah TP harganya malah lanjut naik, kita seakan-akan level greedy kita akan keluar. Jadi fokuslah pada trading plan di awal ketika memutuskan untuk membeli suatu saham. Dan yang terakhir, kita harus disiplin tanpa kompromi ketika sudah membuat trading plan-nya. Jangan pernah bernego apalagi dengan stop loss dengan ketika kita sudah berhasil membuat trading plan untuk membeli suatu saham. Ketika sudah ada trading plan-nya, disiplinilah. Itu yang menentukan kita akan bisa sustain di market, bertahan di market selama yang kita bisa. Selalu berfokus untuk menjaga modal, selalu berfokus untuk melihat resikonya. Jika resiko terlalu besar untuk kita, lebih baik tidak usah entry, lebih baik tidak usah masuk, karena market tidak akan kemana-mana. Market akan selalu ada, kesempatan tidak akan pernah hilang, kesempatan akan selalu ada. Terima kasih.